Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita berjalan lancar dan bermanfaat. Silahkan dipimpin oleh salah satu teman kalian. Siapa yang memimpin doa? Baik, silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin doa ya. Baik, terima kasih kepada Zena yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan, oh iya, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hanya dua orang. Oke, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita memulai kepada pematerian, Ibu ingin kalian memperhatikan dulu dua gambar yang ada di layar berikut. Kemudian Ibu ingin nanti satu orang memaparkan pendapatnya mengenai dua gambar tersebut. Silahkan diperhatikan dan dianalisis terlebih dahulu. Baik, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, silakan Suci. Betul sekali ya, betul yang dikatakan Suci. Mungkin pendapat yang lain juga sama. Terlihat pada gambar satu itu menunjukkan daerah sebuah pemukiman ya, yang padat, yang kumuh. Kemudian lingkungannya juga tampak tidak tertata dan berada di mana itu rel kereta api. Di mana kondisi ini itu menggambarkan sebuah ketimpangan sosial ekonomi yang masyarakatnya hidup dalam serba kekurangan dengan fasilitas yang terbatas ya. Sedangkan di gambar dua itu ada gedung-gedung tinggi di mana ini menunjukkan sebuah daerah perkotaan. Iya, perkotaan dengan lingkungan yang tertata dan rapi. Betul. Jalanannya juga terlihat luas dan bersih, serta bangunan-bangunan juga menunjukkan sudah terdapat kemajuan teknologi dan ekonomi. Nah, ketika kalian melihat atau sudah apa ya bisa mendeskripsikan dua gambar ini, kira-kira kita akan belajar tentang apa sih hari ini? Betul, kita akan belajar tentang negara maju dan negara berkembang. Ada yang sudah belajar hari ini, atau ada yang sudah belajar kemarin malam tentang negara maju dan negara berkembang ini? Belum ya. Oke, mari kita bahas saja bareng-bareng. Apa sih itu negara maju dan bagaimana itu negara berkembang? Ibu ingin bertanya, ketika kalian mendengar kata negara maju, oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran, jadi Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama itu Ibu ingin kalian mampu menjelaskan pengertian negara maju dan berkembang, serta menyebutkan ciri-cirinya, menyebutkan indikatornya, dan memberikan contoh dari negara maju serta negara berkembang. Nah, balik lagi ke yang tadi, ketika kalian mendengar kata negara maju, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Ada yang ingin berpendapat? Betul. Negara maju adalah negara yang sudah mencapai target pembangunan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan ekonomi yang stabil dan kaya. Untuk negara berkembang, ada yang ingin berpendapat? Oke, jadi negara berkembang ini adalah kebalikannya dari negara maju. Namun, negara berkembang ini bukan berarti negara yang terbelakang ya. Negara berkembang ini merupakan negara yang sedang dalam proses meningkatkan ekonomi dan standar hidup penduduknya dengan tingkat kesejahteraan yang masih menengah atau sedang berkembang. Kemudian kita beralih ke ciri-ciri dari negara maju.
Siapa yang tahu ciri-ciri negara maju apa saja? Oke, kita lihat ya, apa aja sih ciri-ciri dari negara maju? Yang pertama, ada pendapatan per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan yang dihasilkan sebuah negara per tahunnya gitu ya. Negara maju ini memiliki pendapatan per kapita yang tinggi tiap tahunnya. Menurut Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat, negara dengan pendapatan per kapita lebih dari 12.375 ribu US dollar per tahun digolongkan sebagai negara maju. Nah, eh, dengan pendapatan per kapita yang tinggi ini, maka apa ya, sebuah negara itu dapat eh, ekonomi sebuah negara itu dapat terdongkrak. Nah, oleh karena itu eh, jumlah kemiskinan pun dapat teratasi. Nah, yang kedua ada keamanan yang sudah terjamin dengan teknologi. eh, Keamanan yang sudah terjamin. Tingkat keamanan di negara maju ini sudah terjamin jika dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini merupakan efek samping dari eh, tingginya teknologi atau canggihnya teknologi. Nah, hal ini eh, teknologi yang canggih ini, fasilitas keamanan dan teknologi persenjataan juga eh, turut berkembang menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian yang kedua ada terjamin tingkat ekspor lebih tinggi dibanding impor. Tingkat ekspor di negara maju ini lebih tinggi dibanding tingkat impornya karena unggulnya SDM, sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki. Selain itu, negara maju itu biasanya pandai memanfaatkan sumber daya alam yang mereka miliki untuk kemakmuran masyarakat dan negaranya. Kemudian yang keempat ada terjaminnya kesehatan. Selain terjaminnya keamanan, maka kesehatan pada sebuah negara maju juga sudah terjamin. Hal ini ditandai dengan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit dan petugas medis yang terlatih dan handal. Oleh karena itu, angka kematian pada negara maju itu dapat ditekan, sehingga angka harapan hidupnya pun akan tinggi. Selain itu, dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai, perkembangan penduduk di negara maju juga bisa terkontrol. Kemudian yang kelima, ada kecilnya angka pengangguran di negara maju ini. Angka pengangguran itu tergolong kecil karena setiap penduduknya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Salah satu negara maju seperti Amerika Serikat ini memiliki pekerja produktif sangat banyak, yaitu lebih dari 163 juta jiwa pada tahun 2022. Nah, dengan tingginya jumlah tenaga kerja dan kecilnya angka pengangguran, maka negara bisa dikatakan sukses dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sedang dalam masa produktif. Kemudian yang keenam adalah menguasai iptek. Seperti yang kita tahu ya, negara-negara maju itu negara-negara yang sangat maju itu biasanya terkenal dengan teknologi yang canggihnya. Jadi penduduk negara maju itu cenderung sudah sangat pandai menguasai iptek. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari mereka juga sudah menggunakan teknologi yang canggih dan alat-alat modern untuk mempermudah kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian kita move ke ciri-ciri negara berkembang. Tadi, jika pendapatan di negara maju itu tinggi, maka kebalikannya untuk negara berkembang, pendapatan per kapitanya cenderung rendah. Pendapatan per kapita di negara berkembang ini eh, tidak sebesar negara maju karena masih tingginya angka pengangguran. Kemudian yang kedua, keamanan yang tidak terjamin. Tidak seperti di negara maju, keamanan di negara berkembang itu masih sangat minim. Oleh karena itu, angka kriminalitasnya pun tergolong sangat tinggi. Kenapa sih angka apa sih angka
faktor keamanan tuh termasuk ke dalam ciri-ciri negara maju dan berkembang. Nah, salah satu alasannya itu karena keamanan itu sangat berpengaruh pada kenyamanan masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Maka diperlukan pada dan ini keamanan juga sangat diperlukan pada kegiatan perekonomian dan pembangunan eh, negara tersebut ya. Kemudian yang ketiga ada fasilitas kesehatan yang minim. Fasilitas eh, kesehatan di negara berkembang ini juga tergolong sangat minim. Belum banyaknya fasilitas kesehatan yang layak pakai menyebabkan penduduk di negara berkembang lebih rentan terserang penyakit. Oleh karena itu, angka kematian di negara berkembang itu cenderung tinggi dan usia harapan hidupnya pun sangat rendah. Kemudian yang keempat, apa ya? Betul. Perkembangan penduduk tidak terkendali. Kalian tahu bahwa Indonesia merupakan eh, masuk ke dalam kategori negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Ada keberapa? Nomor berapa? Keempat, betul. Yang pertama adalah India. Sekarang Cina itu tergeser oleh India ya. Yang pertama India, kemudian yang kedua Cina, ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat adalah negara kita, Indonesia. Negara berkembang itu mempunyai jumlah rata-rata penduduk yang sangat besar dibandingkan dengan negara maju karena tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk. Hal ini itu em, akibat dari minimnya edukasi dan fasilitas kesehatan. Nah, yang kelima, besarnya angka pengangguran. Di negara berkembang ini, angka pengangguran itu masih sangat tergolong tinggi karena lowongan pekerjaannya yang tersedia masih belum tersebar secara merata. Ditambah lagi penduduk yang tidak terkontrol, akibatnya eh, lowongan pekerjaan itu sangat susah gitu ya kan. Nah, yang kemudian yang keenam ada impor lebih tinggi dibanding ekspor. Jika tadi negara maju itu ekspornya lebih tinggi, namun di negara berkembang impornya justru lebih tinggi dikarenakan rendahnya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia negara berkembang. Negara berkembang ini lebih sering membeli eh, barang barang dari luar negeri gitu ya. Jadi mereka itu justru lebih sering membeli barang-barang dari luar negeri daripada barang-barang atau membeli barang-barang yang memang berasal dari luar negeri gitu daripada yang di dalam negeri. Padahal jika kebutuhan sebuah negara itu sangat tergantung dari negara lain, maka negara eh, tersebut itu bisa dikatakan tidak stabil karena mudah terpengaruh dan dari ketidakstabilan negara lainnya. Maka dari itu, semakin mandiri sebuah negara dan memenuhi kebutuhannya, maka akan semakin dekat dengan negara tersebut menyandang menyandang predikat sebagai negara maju. Kemudian, indikator dari negara maju dan berkembang. Jika dilihat dari pertumbuhan penduduk yang tadi sudah dijelaskan, bahwa negara berkembang itu pertumbuhan penduduknya itu atau jumlah penduduknya itu biasanya tinggi. Nah, ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan penduduknya. Maka dikatakan negara maju itu pertumbuhan penduduknya rendah, kemudian negara berkembang pertumbuhan penduduknya tinggi. Kemudian kesempatan kerjanya tadi lowongan pekerja angka penganggurannya tinggi di negara berkembang itu karena lowongan pekerjaannya itu karena lapangan pekerjaan itu tidak tersebar secara merata. Nah, sedangkan di negara maju itu sudah memadai ya. Nah, untuk mata pencarian ini di negara maju itu memang tergolong mayoritas itu berada di bidang industri, sedangkan negara berkembang itu memang masih bergantung pada di bidang pertanian dan peternakan. Walaupun memang sudah banyak industri-industri, namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya memang negara berkembang ini masih sangat bergantung pada bidang pertanian. Nah, kemudian untuk indikator kesehatan di negara maju itu tinggi, sedangkan di negara berkembang itu rendah karena tadi fasilitasnya dan aksesibilitasnya masih kurang memadai. Kemudian penguasaan teknologi di negara maju itu sudah sangat atau bahkan lebih maju, dan sedangkan di negara berkembang itu kurang maju atau mungkin kurang paham mengenai teknologi. Untuk tingkat pendidikan pun di negara maju sudah cenderung tinggi, sedangkan negara berkembang masih tergolong rendah. Untuk pendapatan per kapitanya tadi negara maju itu tinggi, negara berkembang itu masih cenderung rendah. Uh, Kemudian, oke, kita beralih ke
Contoh dari negara maju. Di sini siapa yang suka nonton anime? Nah, anime itu berasal dari negara apa? Negara Jepang, betul. Negara Jepang itu kenapa digolongkan sebagai negara maju? Karena negara Jepang itu terkenal dengan teknologi yang canggih di bidang otomotif. Apa sih merek otomotif yang terkenal di Jepang itu? Toyota, betul. Toyota, ada Toyota, Honda, Sony. Serta budaya populernya tadi apa? Anime dan manga. Kemudian ada Amerika Serikat, yaitu rumah bagi Silicon Valley. Silicon Valley ini pusat teknologi terbesar di dunia, di mana Amerika Serikat ini juga memiliki ekonomi terbesar di dunia dan dolar mata uangnya itu dolar ya dan dianggap sebagai standar internasional. Kemudian ada Swiss. Swiss ini terkenal dengan jam tangan mewah, kemudian coklat berkualitas tinggi dan sistem perbankan yang kuat serta standar hidup yang sangat tinggi. Swiss ini terkenal dengan negara ternetral di dunia. Kemudian ada Jerman, di mana Jerman ini memproduksi mobil-mobil mewah yang sudah sangat tidak asing bagi kita ya, yaitu ada Mercedes-Benz, terus yang terkenal banget itu ada BMW, kemudian ada Volkswagen. Nah, ekonomi terbesar di Eropa dan unggul dalam bidang teknologi industri. Kemudian kita beralih ke contoh dari negara berkembang. Yang pertama ada negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia, negara kepulauan dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Di mana ekonomi negara Indonesia ini sangat bertumpu pada bidang pertanian, pariwisata, dan industri tekstil. Kemudian yang keempat ada India. Di sini siapa yang suka nonton film India? Film India itu terkenal dengan sebutan apa sih? Bollywood, betul, terkenal dengan industri film Bollywood dan kemajuan teknologi informasi. Meski mengalami kemajuan teknologi informasi, namun tidak bisa dipungkiri ekonomi, tapi masih banyak penduduk yang miskin di India karena yang tadi salah satu faktornya adalah penduduknya yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga ada Nigeria, negara terpadat di Afrika. Ekonominya itu sangat bertumpu pada minyak dan gas yang masih menghadapi kemiskinan dan ketimpangan infrastruktur. Kemudian Brazil, yang suka bola pasti tahu negara ini. Nah, negara terbesar di Amerika Selatan, dikenal dengan hutan Amazon dan sepak bola. Ekonominya itu berbasis pertanian yang terkenalnya adalah kopi dan kedelai. Kemudian Ibu, eh, nah, dari penjelasan-penjelasan yang sudah Ibu jelaskan dengan tanya jawab yang kita eh, lakukan tadi, Ibu ingin salah satu siapa siapa saja terserah membuat kesimpulan apa sih yang kalian dapat selama pembelajaran ini gitu. Silahkan, silahkan Levi. Apa sih yang Levi dapat dari pembelajaran hari ini tentang negara maju dan berkembang? Baik, terima kasih Levi sudah memberikan kesimpulannya. Jadi intinya negara maju itu adalah negara yang sudah mencapai eh, kestabilan dalam bidang ekonomi, pembangunan, serta kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan negara berkembang adalah negara eh, yang masih meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya ya. Tadi ciri-cirinya ada pendapatan per kapita, kemudian tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat keamanan, kemudian ada tingkat ekspor dan impor gitu ya kan. Nah, setelah pembelajaran selesai ini akan ada kuis. Nah, kuisnya itu akan Ibu sampaikan melalui Google Classroom atau nanti bisa via WA ya, via WA group. Nah, mungkin Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan kuisnya. Bagi yang memiliki nilai tertinggi akan mendapatkan reward nanti ketika kita masuk kelas. Oke? Nah, baik, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sangat semangat belajarnya ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh leave.